Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan berjudul Pengaruh Sosial Media TikTok terhadap Morfologi Bahasa Indonesia. Dan saya dengan rekan saya dengan bernama Tazkia Alia Rahma dengan NIM belakang 046046. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis data berbentuk kata-kata atau gambar-gambar tanpa menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis angka. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami proses morfologis yang terjadi dalam bahasa gaul. Penelitian ini adalah komentar-komentar netizen yang menggunakan bahasa gaul ungguhan TikTok, yaitu @fujian. Akun ini dipilih karena memiliki jumlah pengikut yang besar dan tingkat interaksi yang tinggi, terutama dari kalangan remaja dan anak muda yang merupakan kelompok utama pengguna bahasa gaul di sosial media. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan catat. Teknik simak digunakan untuk mengamati komen-komentar yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik catat dilakukan dengan mendokumentasikan dan mengklasifikasikan komentar yang mengandung unsur morfologis bahasa gaul. Baik, saya Tazkia Alia Rahma dengan NIM belakang 046 akan menjelaskan bagian isi pembahasan dari artikel yang kami tulis. Dalam artikel yang kami tulis menjelaskan tentang perubahan-perubahan bentuk morfologi bahasa Indonesia dalam bahasa gaul. Yang pertama ada abreviasi. Krida Laksana mendefinisikan abreviasi sebagai proses pemendekan satu atau beberapa bagian leksim atau kombinasi leksim sehingga menjadi bentuk baru yang berstruktur kata, yang meliputi akronim, singkatan, penggalan, kontraksi, dan lambang huruf. Sedangkan Abdul Khair menyatakan bahwa abrasi adalah proses penanggalan bagian-bagian leksim atau gabungan leksim sehingga menjadi sebuah bentuk singkat tetapi maknanya tetap sama dengan bentuk utuhnya. Akronim ialah proses pemendekan atau penggabungan huruf atau suku kata atau bagian lain ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonetik dalam bahasa Indonesia. Kedua, singkatan. Singkatan adalah salah satu proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf. Lalu yang ketiga ada penggalan. Penggalan adalah proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian leksim. Yang keempat ada kontrak. Adalah proses pemendekan yang meringkas leksim dasar atau gabungan leksim. Yang kedua ada perubahan fonologis. Perubahan fonologis dalam bahasa Indonesia meliputi perubahan bunyi, menghilangkan bunyi, penambahan bunyi, dan pelemahan bunyi. Fonologi sendiri diartikan oleh Abdul Khair adalah sebagai bidang linguistik yang mempelajari runtutan bunyi bahasa. Perubahan bunyi dan kreativitas penulisan dalam bahasa gaul terlibat pada kata abis. Contohnya pada kata abis dan kelas. Kata abis terbentuk dengan menghilangkan huruf awal H dari habis lalu menambahkan akhiran Z sehingga terdengar lebih ekspresif dan kekinian. Sementara itu, kata kelas muncul dari perubahan huruf akhir kelas dari huruf S menjadi Z dan maknanya pun meluas, tidak hanya berarti kelas, tapi juga menunjukkan sesuatu yang keren atau bernilai lebih. Hal ini menunjukkan bagaimana penutur bahasa suka memodifikasi kata agar lebih cocok dengan gaya komunikasi masa terkini dan tren. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan hasil proses morfologis yang terjadi di sosial media TikTok sebanyak 25 data, yang termasuk proses pemenggalan kata, singkatan, dan penggabungan. Dalam tabel kita sudah menjelaskan ada yang pro, ada bahasa gaul pro yang artinya itu profesional, lalu request, halusinasi, lalu ada tutorial, gue atau gue, mau,
aja, saja, udah, sudah, pengen, bet, banget, mabar, main bareng, salting, salah tingkah, ojol, ojek online, gamon, gagal move on, sokap, soakrab, pargoy, party goyang, loker, lowongan kerja, mager, maras gerak, OTW, on the way, TBL, takut banget loh, SKSD, so kenal, so dekat, ya, YGY, ya guys ya. Lalu ada PHP, pemberian harapan palsu, dan contoh dua tadi kelas, yang artinya berkelas, habis yang artinya habis. Nah, implikasi bagi perkembangan morfologi adalah perubahan makna dan peran kata. Kata-kata baru yang muncul tidak hanya berbeda secara bentuk, namun juga mengalami perubahan atau penambahan arti. Contohnya, panik yang dulu hanya dipakai dalam situasi genting, kini sering digunakan dalam percakapan santai. Misalnya, duh, aku panik banget belum nonton drakor itu. Seperti itu. Lalu penggeseran aturan bahasa. Penggunaan bahasa gaul di digital melalui menggeser aturan baku bahasa Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan lembaga kebahasaan dalam menjaga kaidah bahasa sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang ada. Kendala dalam pembelajaran bahasa. Perubahan pada bentuk kata ini menuntut adanya penyesuaian dalam pendidikan, terutama untuk membedakan penggunaan bahasa formal dan informal. Bahasa yang sering dipakai di sosial media perlu ditempatkan secara tepat di kelas agar siswa bisa memahami kapan dan bagaimana menggunakan masing-masing ragam bahasa. Jadi, kesimpulannya adalah TikTok berpengaruh besar pada morfologi bahasa Indonesia dengan memunculkan kata-kata gaul baru, singkatan, dan perubahan fonologis. Fenomena ini memperkaya kosakata tetapi juga berpotensi menggeser aturan bahasa baku, sehingga perlu diimbangi pembelajaran agar anak muda tetap paham penggunaan bahasa formal dan informal. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.